are back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik Bapak Ibu teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tes analogi soal sinonim. Ya, kita bicara tentang soal sinonim. Bagaimana bentuk soal dan pembahasannya? Kita bersama-sama lihat video berikut ini. Yang pertama, baik di sini ada soal resah. Apakah sinonim dari resah? Apakah A. gulana, B. lekat, C. gundah, D. kendala, dan E. dilema? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apa Bapak Ibu? Teman-teman, jawabannya adalah kita cek sama-sama. C. gundah ya. Resah itu gundah. Resah gelisah. Gundah gulana. Jadi resah hubungannya dengan gundah. Jadi kita simak penjelasannya. Resah adalah kata yang menggambarkan keadaan hati atau pikiran yang sedang gelisah, tidak tenang atau gugup. Nah, maka pilihan B. lekat dan D. kendala tidak ada kaitannya. Sedangkan dilema memiliki arti tentang keadaan yang mengharuskan seorang untuk menentukan pilihan, sehingga pilihan jawaban adalah gundah. Jadi ada resah, gelisah, gundah, resah dengan gundah. Jadi korek jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, di sini ada kata lesak. Lesak itu apa? Apakah terhenyak, terbuang, terangkat, terlontar, atau E. tertelan? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Korek. Apa jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya adalah E. tertelan. Nah, kata lesak ini memiliki makna suatu yang terbenam atau ambles. Dari pilihan yang ada, suatu benda atau hal yang mendapat perlakuan seperti hanya terbenam atau ambles adalah tertelan. Suatu benda atau hal masuk pada benda hal lain. Jadi lesak ini tertelan. Kalau terlontar itu menjauh malah ya. Terangkat, terbuang, terhenyak. Jadi yang mirip dengan tertelan atau masuk adalah lesak. Sinonimnya adalah tertelan. Baik, korek ya Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini ada pukat. Nah, sinonim dari pukat apa? Apakah A. perahu? Apakah B. bom ya, apakah C. jaring, apakah D. kapal, atau E. racun? 5 detik. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, apa Bapak Ibu jawabannya? Pukat adalah jaring. Ya, betul ya. Kita pernah mendengar ada kata pukat harimau ya. Berarti apa? Jaring harimau. Jadi pukat harimau adalah suatu alat untuk menangkap ikan dengan suatu jaring besar yang ditarik oleh 2 kapal. Jadi kalau kita pernah mendengar kata pukat, berarti terbesit ke dalam pikiran kita adalah pukat harimau, berarti jaring. Jadi korek jawabannya adalah C. Itu nggih Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Ada kata muntul. Nah, apakah muntul itu apakah ubi? A. B. berlebih, C. majal, D. gergaji, atau E. pisau? 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, jawabannya adalah majal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata majal adalah tumpul atau tidak tajam. Sedangkan majal sendiri berarti tumpul. Sinonim muntul adalah majal. Maaf, ini sendiri jadi maksud adalah muntul. Muntul adalah tumpul ya, tidak tajam. Maka jawabannya adalah majal. Jadi sebetulnya triknya gini Bapak Ibu. Ada kata gergaji, ada kata pisau. Ini kan maknanya sama, artinya sama-sama alat. Besar kemungkinan pasti salah Bapak Ibu. Jadi kita mencari triknya adalah kata yang nyeleneh sendiri. Itu biasanya itu. Atau kata yang aneh sendiri. Misalkan ini gergaji sama pisau ini kan sama maknanya ya.
alat. Tapi kalau yang tidak benda, ini yang misalkan ubi, nah ini juga benda. Yang menjadi pusat kita adalah antara berlebih sama majal. Jadi triknya cari kata atau makna kata yang berbeda sendiri Bapak Ibu. Kita bisa menghilangkan 50%, sudah 50-50 lah. Tetapi kalau kita nggak tahu triknya, kita hanya menerka-nerka saja tanpa berpikir. Jadi trik yang pertama, cari kata yang maknanya sama. Ya, sama itu pasti salah. Paham ya Bapak Ibu teman-teman? Jadi gergaji pisau ini kan sama model, maka pasti salah, jangan dipilih gitu. Trik dalam menjawab sinonim. Baik, kita lanjut berikutnya. Nah ini ada purbawisesa. Apakah selesai, hubungan, bergelombang, acara, atau kekuasaan sepenuhnya? 5 detik Bapak Ibu. 2, 3, 4, 5, 6. Baik, sampai 6 malah ya. Kita jawab apa ya? Ya, kekuasaan sepenuhnya. Nah ini ada kata wisesa sendiri punya makna penguasa utama, sehingga kata purbawisesa bersinonim dengan kata kekuasaan sepenuhnya. Nah ini kekuasaan sepenuhnya. Di purbawisesa mempunyai makna kata atau sinonim kekuasaan sepenuhnya. Baik, kita lanjut. Ada kata internis ya. Internis ini sinonimnya apa? Kita cek apakah A penyakit dalam, B berhubungan dengan, C pencampuran antara, D bersinggungan dengan, atau E penyakit saraf. 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya Bapak Ibu? Nah ini penyakit dalam. Kita kalau nggak paham maknanya, internis, inter dalam, inter itu dalam, X luar, gitu aja kita mengandai berlogika, tetapi masuk di situ dalam, X luar, maka ada hubungannya inter berarti dalam. Jadi kalau kita tidak serius paham, kita mengartikan per kata saja ya. Jadi jawabannya adalah A, penyakit dalam. Gitu saja Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau kita nggak paham artinya, kita artikan per bagian saja, nggak masalah ya. Kita lanjut soal berikutnya. Trivia. Nah, apa itu trivia? Ya, trivia apa? A, sesuatu yang mengandung makna ganda. B, sesuatu yang menjelaskan hal tertentu. C, sesuatu yang kecil dan tidak terlalu penting. D, sesuatu yang sangat penting untuk dibahas. Atau E, sesuatu yang remang-remang atau tidak jelas. 1, 2, 3, 4, 5. Trivia. Apa itu Bapak Ibu? Ya, ini pembahasannya ya. Sesuatu yang kecil dan tidak terlalu penting. Jadi berdasarkan KBBI, kata trivia memiliki makna sesuatu yang bermakna kecil dan tidak terlalu penting. Apa jawabannya? Berarti C. Kalau ini memang agak susah ya Bapak Ibu, maka memang triknya memang selain tadi mencari kata yang berbeda, 2 mengartikan perbagian kalau paham, atau 3 memang mau nggak mau kita harus banyak pengetahuan atau mungkin membaca kamus ya, atau mungkin sering mendengarkan berita itu untuk mencarikan sinonim. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Nah, embalase. Apa itu embalase Bapak Ibu teman-teman? A, ruang pamer. B, peremajaan. C, pengemasan. D, pelatihan. Atau E, pendidikan. Embalase. 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Mengada-ada atau mengandai-andai embalase apa? Pernah terdengar di benak Bapak Ibu atau teman-teman? Kita cek. Nah, embalase adalah pengemasan, pengepakan barang untuk dikirim, embalase itu ya. Nah ini ya, jadi embalase adalah pengepakan untuk dikirim barang. Jadi jawabannya adalah C, pengemasan.
Lanjut soal berikutnya. Nativisme. Apa ini sinonimnya nativisme? Isme itu paham ya. Paham. Nah, ini. Apakah A. pemikiran sekelompok orang tentang minoritas, ataukah B. modernitas yang memengaruhi suku pribumi, C. sikap menolak pengaruh kaum pendatang, D. aliran penganut ilmu pengetahuan terbaru, atau E. paham tentang keterlibatan pihak luar. 5 detik. 1 2 3 4 5. Sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah C. Tadi isme kan paham. Ya, tetapi di sini nggak seperti ini. Kalau paham menolak pengaruh ya bisa ya, kita cek. Nativisme adalah sikap atau paham suatu negara, ya kan? Betul, paham suatu negara atau masyarakat terhadap kebudayaan sendiri berupa gerakan yang menolak pengaruh, gagasan atau kaum pendatang. Menolak intinya ya ini. Kalau mungkin kalau dibuat paham ya, paham tentang menolak keterlibatan pihak luar. Nah, itu nativisme ya. Jadi kalau yang E ini sudah betul paham tapi kelanjutannya salah. Jadi jawabannya adalah C. Nativisme, sikap menolak pengaruh kaum pendatang. Baik, kita ke soal yang terakhir. Ada kata aditama. Apakah sinonim dari aditama? Kita cek. A. beranggapan sebagai utama, B. berani menjadi ternama, C. berkomitmen menjadi utama, D. berkemampuan amat baik, atau E. berusaha menjadi pertama. Nah, mirip-mirip ya, pilihan A, B, C, D, atau E. Oke, 5 detik dari sekarang. Silahkan Bapak Ibu. 1 2 3 4 5. Apa jawabannya Bapak Ibu teman-teman? Jawabannya adalah D ya, berkemampuan amat baik. Aditama dalam KBBI memiliki arti berkemampuan amat baik. Jadi jawabannya adalah D. Baik Bapak Ibu, jadi saya ulangi lagi, trik yang pertama adalah cari kata yang beda makna. Jadi kalau ada kelompok kata-kata yang sama itu pasti jawabannya tidak itu. Yang kedua, artikan per kata bagian. Yang ketiga, kita mengandai-andai kata-kata yang mirip dipasangi dengan apa. Misalkan dengan tadi ya, pukat. Kamu pasangkan dengan harimau, berarti kalau pukat harimau berarti apa? Jaring ya, seperti itu triknya ya, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir, memang kita harus sering membaca kosakata dalam kamus atau banyak wawasan sehingga sinonim itu dapat kita ketahui karena banyak sekali kata-kata yang dalam kamus. Jadi memang pengetahuan luas itu kunci dari keberhasilan teman-teman. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi di pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.